Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali lagi dalam video terbaru kami, akan kami kupas satu informasi yang semoga ini menjawab rasa penasaran dari teman-teman sekalian terkait dengan prioritas pertama atau guru yang sudah lolos passing grade dalam P3K tahun 2021. Dari ada 4 kategori, baik untuk guru THK 2, kemudian guru non-ASN di sekolah negeri, kemudian guru sekolah swasta dan lulusan PPG yang tidak bisa mendapatkan formasi di tahun lalu. Ada informasi yang bersumber dari Bu Nunuk Suryani selaku PLT Dirjen GTK, di mana beliau bertemu dengan perwakilan guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade dan memberikan beberapa informasi yang cukup melegakan. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman sekalian yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi pada tanggal 7 November tahun 2021, Bu Nunuk Suryani menemui perwakilan dari guru lulus passing grade tanpa formasi, di mana sebelumnya bahwa ada ratusan guru lulus PG tanpa formasi di tahun 2022 ini. Mereka melakukan aksi di gedung DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi pada hari Senin tanggal 7 bulan 11 kemarin. Nah, itu setelah mereka bertemu. Jadi guru-guru ini bertemu dengan Bu Nunuk Suryani selaku PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK. Di dalam hal ini, Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Bapak Iswadi, mengatakan awalnya aksi pada Senin mereka berharap bertemu langsung dengan Mendikbud Nadiem Makarim. Akan tetapi mereka tidak bisa bertemu karena Pak Nadiem tidak sedang berada di kantor. Dalam pertemuan tersebut, Iswadi dan rekan-rekan mendapatkan informasi detail dari Bu Nunuk Suryani. Namun mereka lega karena ada berita positif yang mereka dapat dalam pertemuan tersebut. Setidaknya ada 8 informasi penting yang diberikan oleh Profesor Nunuk. Jadi ada 8 informasi yang didapatkan berkaitan dengan ditemuinya GLP guru lulus passing grade ya. Guru lulus passing grade P3K ditemui oleh Bu Nunuk Suryani. Kemudian ada 8 hal. Ada 8 informasi penting yang disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani. Tentunya adalah di sini membahas tentang nasib bagaimana guru honorer yang di tahun 2021 sudah passing grade tidak mendapatkan formasi, kemudian di tahun 2022 kembali tidak mendapatkan formasi karena pemerintah daerah memang tidak membuka formasinya. Nah, ini ada 8 poin. Kita coba lihat. Nah, untuk yang pertama adalah menyoroti dari 54.000 guru prioritas pertama yang tidak bisa ditempatkan. Tetapi dari 54.000 itu ada sekitar 13 ribuan dari P1 yang bisa diprioritaskan untuk ditempatkan. Jadi ada 13 ribuan dari P1 yang bisa diprioritaskan untuk ditempatkan. Ini informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, untuk P1 yang turun, kita coba lihat. Untuk P1 yang turun prioritas, nilai P1-nya tersimpan di database pusat dan bisa digunakan untuk perekrutan P3K tahun selanjutnya. Nah, ini kepastian yang kita dapatkan. Sebelumnya juga sudah kami coba sampaikan, bersumber dari Pak Adika ya, yang mengatakan memang nilai P1 itu tidak akan hangus. Artinya akan tetap tersimpan di database pusat. Untuk poin ketiga, mapel-mapel gemuk akan dilakukan linearitas mapel serumpun, kecuali untuk bahasa Inggris disetujui untuk dilinearitaskan ke SD pada rekrutmen selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi untuk mapel-mapel yang gemuk, banyak gurunya seperti itu,
nanti akan disusun linearitas yang baru, kemudian akan masuk di mapel yang serumpun. Untuk poin yang keempat adalah untuk yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena ketika turun prioritas itu disebabkan tidak sinkronnya dapodik dengan mapel ijazah. Nah, ini teman-teman. Untuk yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran ketika turun prioritas, karena di P1 itu tidak ada salahnya untuk turun prioritas, karena memang ibarat kata ada kesempatan untuk mengambil P2 atau P3, maka tidak masalah ketika memang ada jabatan yang bisa dilamar. Apalagi database pusat masih menyimpan dari data P1-nya. Misalkan nanti di tahun ini turun menjadi P2, P3 namun juga belum bisa bersaing, belum bisa lolos, maka nilai P1 masih bisa digunakan di rekrutmen selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini ketika P1 turun prioritas menjadi P2 atau P3 dan tidak bisa melanjutkan, itu terkendala di dapodik, sinkron antara dapodik dengan mapel ijazah. Untuk poin yang kelima, untuk P1 yang belum bisa ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan tahun 2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021. Nah, ini teman-teman. Artinya memang nanti untuk P1 tetap akan menjadi prioritas di seleksi-seleksi berikutnya. Ketika memang November 2023 itu akan diselesaikan honorer, maka nanti untuk P1 sisa dari rekrutmen tahun ini akan menjadi prioritas di tahun 2023 dan menggunakan P1 di tahun 2021. Kemudian nomor 6, untuk kuota di tahun ini sudah final. Artinya sudah tidak akan bisa lagi penambahan formasi ya, karena memang pembukaan sudah dibuka pendaftarannya, tinggal kemudian mekanisme berikutnya. Nah, ini. Nah, poin ke-6 sudah final. Kemudian poin ke-7, Kemendikbudristek akan membuat Permendikbudristek mengenai mata pelajaran bahasa Inggris di SD. Nah, ini banyak sekali teman-teman bahasa Inggris. Nanti akan ada Kemendikbudristek yang akan menerbitkan Permendikbudristek terkait dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian untuk poin ke-8, Kemendikbud akan melobi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya. Karena memang disitulah di Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat tentunya menjadi dengan total guru honorer yang semakin banyak ya, karena di 3 wilayah tersebut memang kepadatan penduduknya juga cukup besar, sehingga memang kebutuhan akan guru akan menjadi lebih banyak seperti itu. Maka Kemendikbudristek akan mencoba melobi untuk 3 provinsi ini sehingga bisa membuka rekrutmen atau membuka formasi sebanyak-banyaknya. Nah, ini teman-teman untuk 8 informasi penting menurut kami, terutama bagi guru yang sudah lolos passing grade, di mana di tahun ini masih ada kesempatan 13 ribuan dari P1 dari 54.000 yang tidak bisa ditempatkan yang akan diprioritaskan ditempatkan. Kemudian untuk P1 nilainya tidak akan hilang, akan terus tersimpan di database. Kemudian P1 juga akan diselesaikan di rekrutmen tahun berikutnya. Nah, ini teman-teman terkait dengan hasil pertemuan antara Kemendikbudristek, dalam hal ini Bu Nunuk Suryani, dengan perwakilan guru honorer. Semoga memang nanti P1 akan menjadi prioritas di seleksi tahun berikutnya, tahun 2023. Dan memang nanti semoga 2023 P1 di tahun 2021 akan selesai ya. Semuanya akan bisa diangkat menjadi ASN P3K. Semoga yang terbaik menjadi nasib teman-teman semuanya bisa diangkat menjadi ASN P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.